Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Marksman. Film ini menceritakan tentang sosok Jim Henson yang dulunya adalah tentara angkatan laut serta veteran perang Vietnam. Suatu hari, Jim mendapati ibu dan anak dari Meksiko, Rosa dan putranya Miguel. Keduanya berlari berusaha masuk ke Arizona lewat pagar kawat yang sudah rusak. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai, ada seorang anak kecil cowok yang sedang berjalan sendiri. Dia mendatangi sebuah rumah dan meninggalkan sebuah kertas di depan rumah itu. Saat sedang di rumah, ibu dari anak itu yang bernama Rosa mendapat telepon dari seseorang yang menyuruh mereka pergi dan membawa anaknya yang bernama Miguel itu. Karena kartel mengejar pria yang ditelepon itu. Pria itu bernama Carlos. Carlos adalah paman Miguel. Rosa dan Miguel lalu pergi. Carlos telah ditangkap dan diikat. Terlihat ada seorang pria yang bernama Jim sedang menembak. Tiba-tiba dia melihat beberapa orang berjalan di peternakannya. Dia langsung menghubungi seseorang. Jim menemukan seorang pria yang terluka. Jim sedang di halaman rumah dan didatangi seseorang dari bank. Pria itu memberitahu kalau peternakannya dijual dalam pelelangan 90 hari lagi karena Jim mempunyai utang dengan bank. Jim meminta pekerjaan dari temannya. Jim juga berencana menjual sapi-sapi yang diternaknya. Seorang wanita yang bernama Sarah datang menemui Jim di sebuah bar. Mereka mengobrol berdua. Sarah mengantar Jim pulang ke rumahnya. Sarah membereskan rumah Jim yang berantakan. Dia menemukan foto Jim dan istrinya yang telah meninggal. Sarah adalah anak Jim. Rosa dan Miguel dan seorang pria terlihat sedang melarikan diri. Di tengah jalan, mereka melihat ada mobil kartel. Pria yang membawa mereka bilang tidak akan melanjutkan menuntun mereka karena takut pada kartel. Namun Rosa memohon dan bilang akan membayar lebih. Namun pria itu hanya memberitahu jalan yang harus mereka lewati lalu meninggalkannya. Rosa melihat mobil kartel mendekat. Rosa dan Miguel keluar dari pagar yang bolong. Rosa terluka karena kena kawat yang berada di pagar. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Jim. Mobil kartel mendekati mereka. Pria itu turun dan bilang ke Jim kalau dia datang untuk membawa Rosa dan Miguel. Jim adalah korps marinir di negaranya. Jim menyuruh para pria itu pergi. Namun pria itu terus memaksa untuk membawa Rosa. Jim dan pria itu saling menembak. Rosa dan Miguel mencoba melindungi diri. Jim menyuruh mereka masuk ke dalam mobilnya. Pria itu berusaha mengejar Jim dan naik ke atas mobil Jim. Rosa tertembak. Jim diserang pria itu, namun dia berhasil menjatuhkan tubuh pria itu. Pria itu mendapat berita kalau saudaranya tewas. Rosa sudah sekarat dan meminta Jim untuk menolong Miguel. Dia memberikan alamat sepupunya yang berada di Chicago. Rosa meninggal. Sarah bilang kalau kemungkinan besar Miguel akan ditempatkan di panti asuhan. Jim merasa bersalah karena tidak bisa menolong Rosa. Jim melihat ada pria yang menyerangnya kemarin. Dia melihat ada tas di dalam mobilnya, dan tas itu penuh dengan uang. Tas itu milik Rosa. Jim putar balik ke kantor polisi.
Jim bilang dia ingin bertemu dengan Miguel. Namun pihak polisi bilang dia akan dideportasi kembali ke negaranya. Ada kerabat yang menunggunya, kata polisi itu. Namun akhirnya dia dapat bertemu dengan Miguel. Jim membawa Miguel kabur dari sana. Pria yang mengejar mereka bernama Maurico. Maurico melihat Jim bersama Miguel. Jim kembali ke rumahnya dan mengemas barang-barang dan pakaiannya. Namun saat dia kembali, Miguel menghilang. Miguel kabur. Namun untungnya Jim berhasil menemukan Miguel. Jim bilang dia akan melakukan apa yang ibunya suruh untuk membawa Miguel kembali ke saudaranya di Chicago. Maurico mendatangi rumah Jim, namun tempat itu kosong dan tidak ada tanda-tanda orang di sana. Mereka membakar rumah Jim. Jim terus mengajak Miguel berbicara, namun dia hanya diam. Jim mengajak Miguel makan lalu melanjutkan perjalanan mereka. Jim mengisi bensin dan ingin membeli sebuah atlas. Maurico menyuruh anak buahnya mencari tahu tentang Jim dari surat banknya yang dia temukan di rumah Jim. Jim menelpon Sarah dan memberitahu apa yang sedang terjadi. Sarah menyuruhnya membawa Miguel kembali. Namun Jim tidak mau karena telah membuat kesepakatan dengan Rosa. Maurico menemukan di mana tempat Jim mengisi bensin. Jim meminta maaf pada Miguel atas apa yang telah terjadi kepada ibunya. Mobil Jim mogok di tengah jalan. Maurico menyerang penjaga kasir yang melarangnya untuk melihat CCTV dan membunuhnya. Maurico menemukan arah di mana Jim pergi. Jim pergi menservis mobilnya, namun mobilnya bisa diservis keesokan harinya. Mau tidak mau, mereka bermalam di dalam mobil. Jim menanyakan kepada Miguel kenapa orang-orang itu mengejarnya. Miguel bilang itu karena pamannya, Carlos. Dia melakukan sesuatu yang membuat kartel marah. Dia telah mencuri uang kartel. Ayahnya Miguel telah meninggal sebelum dia dilahirkan. Saat Miguel kembali dari toilet, dia tidak melihat Jim di sana. Dia terus berlari mencari Jim dan menemukan Jim tertidur di dalam mobilnya. Miguel membawa anjing Jim jalan-jalan saat Jim sedang tidur. Jim kebangun dan melihat kalau anjingnya menghilang. Saat itu juga dia melihat Miguel kembali dengan anjingnya. Dia juga langsung mengecek tas Rosa yang penuh dengan uang. Setelah mobilnya selesai diperbaiki, mereka melanjutkan perjalanan. Jim meminta bantuan Miguel untuk membaca peta. Maurico menemukan kalau Jim telah menggunakan kartu kreditnya lagi. Mereka melacaknya dari transaksi terakhir kartu kreditnya. Mobil Jim diikuti polisi dan dihentikan. Polisi itu minta diperlihatkan SIM. Polisi itu juga menyuruh Jim keluar dari mobil karena ingin berbicara dengan Miguel. Jim mengizinkannya dan mengikuti instruksi polisi. Jim melihat ada yang aneh dengan polisi itu. Polisi itu tidak berbicara dengan Miguel. Dia hanya bertelepon dengan seseorang. Ternyata Maurico telah membayar polisi itu untuk bekerja sama. Jim menyerang polisi itu dengan bantuan anjingnya. Jim dengan cepat pergi dari tempat itu. Maurico datang dan menemukan polisi itu telah terluka. Maurico menanyakan di mana Jim, namun polisi itu bilang dia tidak tahu. Jim dan Miguel melihat Maurico menembak mati polisi itu. Maurico mengambil atlas Jim yang terjatuh. Jim melanjutkan perjalanannya. Jim mendatangi toko senjata. Saat mau meminta informasi data diri Jim bilang dia tidak bisa menunggu. Dia menjelaskan kalau dia bukanlah kriminal dan seseorang sedang mengejarnya. Untungnya si penjual mau bekerja sama. Jim menelpon Sarah. Sarah bilang saat Jim menolong Rosa yang diincar Maurico, Jim tidak sengaja menembak saudara Maurico.
Kepolisian Meksiko memiliki sumber berkata bahwa paman dari Miguel telah mencuri uang dari kartel. Paman Miguel, Charles, telah tewas digantung di bawah jembatan layang. Sarah akan mendatangi Jim. Jim mau membawa Miguel kembali demi keselamatannya. Jim dan Miguel berdiam di sebuah penginapan dan bermalam di sana. Maurico masih terus mencari Jim. Jim membawa anjingnya keluar sebentar dan dia melihat kalau Maurico ada di depan kamarnya. Maurico mendatangi kamar Jim, namun mereka telah melarikan diri. Mereka berlari ke dalam hutan. Maurico dan anak buahnya pergi saat setelah mengetahui polisi akan datang, karena sebelumnya Jim telah melaporkan adanya perampokan. Jim mencari anjingnya dan menyuruh Miguel masuk ke dalam mobil. Namun saat hendak menjemput anjingnya mengejar Maurico, lalu Maurico menembak anjingnya. Jim melihat kejadian itu. Jim kesal dan marah atas apa yang terjadi dan menyalahkan Miguel. Miguel bilang dia tahu soal duit yang dia bawa. Miguel kemudian melarikan diri. Jim mengejarnya. Miguel menangis di tengah hutan. Sarah mendatangi tempat di mana Jim bermalam. Jim datang dan menjemput Miguel lagi. Miguel merasa kecewa karena tidak jadi dibawa ke Chicago. Jim membawa Miguel ke gereja agar dia dapat mendoakan ibunya yang telah meninggal. Jim mengubah pikirannya lagi dan bilang dia tidak akan membawa Miguel kembali. Jim akan melakukan apa yang ibunya Miguel minta. Dia melanjutkan perjalanannya ke Chicago. Salah satu anak buah Maurico memperlihatkan peta milik Jim yang ada tanda merah di Chicago, yang berarti mereka akan pergi ke Chicago. Jim mengajar Miguel menembak dan mengajarnya mengganti amunisi. Miguel dan Jim semakin dekat. Jim mengembalikan tas uang itu pada Miguel, namun Miguel tidak mau karena itu uang kartel. Mereka kemudian sepakat membakar duit-duit itu. Jim dan Miguel telah sampai di Chicago, namun mereka ditunggu dan dipantau oleh anak buah Maurico di atas flyover. Maurico menemukan mobil Jim dan langsung mengejarnya. Mobil Jim bermasalah dan mengeluarkan asap. Jim mengajak Miguel keluar dari mobil. Jim telah siap dengan senjatanya dan membidik mobil Maurico dari jauh. Dia berhasil menembak si pengemudi mobil dan mobil itu terbalik. Anak buah Maurico dan Maurico terluka. Tapi mereka masih berusaha menyerang Jim. Jim dan Miguel melarikan diri. Mereka memasuki sebuah tempat yang penuh dengan jerami. Jim bilang apapun yang terjadi padanya, dia menyuruh Miguel pergi sejauh yang dia bisa. Maurico masih terus mencari Jim. Jim sudah siap dengan senjatanya. Jim berhasil membunuh salah satu anak buah Maurico. Jim menyuruh Miguel menembak untuk mengalihkan Maurico. Pengalihan yang dibuat Miguel berhasil dan Jim berhasil membunuh anak buah Maurico lagi. Dan sekarang hanya sisa Maurico seorang diri. Dia memasuki tempat yang dimana ada Miguel di sana. Miguel terjatuh. Maurico memanggil Jim dan menyuruhnya menyelesaikan itu. Maurico telah mendapatkan Miguel. Maurico menyuruh Jim meletakkan senjatanya. Maurico bilang dia dulunya sama seperti Miguel. Mereka harus belajar untuk melakukan apa yang seharusnya untuk bertahan. Maurico bilang dia tidak pernah mempunyai pilihan. Maurico menyuruh Miguel membunuh Jim. Namun Miguel menjatuhkan isi senjata itu. Jim dan Maurico bertarung. Saat sedang bertarung, Miguel mengambil pistol. Jim ditusuk oleh Maurico. Miguel menembak sebuah lampu. Maurico menyuruh Miguel untuk menembak dirinya. Namun Jim menyuruhnya jangan karena dia tidak mau Miguel menjadi seorang pembunuh. Dengan cepat, Jim mengambil pistol itu dan menembak Maurico dengan tangannya sendiri. Jim menyuruh Miguel pergi.
Mauriko memberikan sebuah lencana kepada Jim. Jim mengisi ulang senjata itu dan memberikan senjata itu pada Mauriko lalu bilang kalau sekarang dia mempunyai pilihan. Mauriko kemudian menembak dirinya sendiri. Seseorang datang memberi Jim dan Miguel tumpangan. Jim dan Miguel sampai di alamat rumah saudara Miguel di Chicago dengan aman dan selamat. Jim memberikan lencana itu pada Miguel. Miguel disambut hangat oleh saudaranya. Dan saat itu juga Jim menghilang. Jim menaiki sebuah bus dengan keadaan terluka. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you next video. Thank you.